Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bertemu lagi dengan kami UPT Jurnalistik Kama Media. Kami di sini ingin mewawancarai pembina yang amat terkenal dan kami cintai, yaitu Ustadz Dudi Mutakin. Langsung saja Pak, bagaimana menurut Bapak atau pendapat mengenai kasus bullying yang kini marak terjadi di Indonesia maupun di sekolah-sekolah? Membuli, mempermainkan, memperlakukan buruk, ngeledek, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berperasaan. Dia tidak tahu rasanya dibully seperti apa, akhirnya dia ngebully. Atau dia termasuk orang yang tidak pernah dididik perasaannya, sehingga dia tidak mau tersinggung, tidak mau dihina. Sebelum dia disinggung dan dihina, dia nyinggung dulu orang lain, ngehina dulu orang lain. Tujuan mereka ngebully itu untuk kepuasan, puas untuk dirinya, puas untuk perasaannya, dan dia tertawa setelah itu. Dia tidak tahu ada hati yang hancur setelah dibully. Daripada kita ngebully, kan lebih baik kita berkarya, ya kan? Dan siapa orang yang ngebully itu orang tidak pernah berkarya. Terus agar kita tidak terjadi kasus bullying dan supaya semua orang tahu bahwa kasus bullying itu tidak dapat untuk dilakukan. Nah, apa sih sanksinya bagi pelaku? Jangan membuat sanksi, tapi merencanakan bagaimana supaya tidak terjadi. Kalau membuat sanksi, misalnya sanksinya digaplok, ya. Ada orang yang suka digaplok, ya kan? Asik itu digaplok teh asa jagoan. Misalnya sanksinya di penjara, ada orang yang pengen di penjara karena keluar dari penjara sih gak jagoan kan itu ya. Jadi jangan sanksi yang kita pikirkan, tapi yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya tidak terjadi pembulian itu. Itu. Terus di pandangan Islam nih, kan ada kasus bullying menurut pandangan Islam. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Ya, dalam Islam Nabi Muhammad dibully habis-habisan kan, tapi Nabi Muhammad tetap senyum. Apakah dihukum orang yang ngebully waktu itu? Enggak. Tetap aja Nabi Muhammad melakukan kebaikan sampai akhirnya saat Nabi Muhammad menjadi imam, menjadi pemimpin, maka bully itu tidak ada lagi. Karena apa? Karena yang dibangun oleh Nabi Muhammad bukan menghilangkan bully, tetapi membangun akhlak mulia. Itu. Jadi kenapa terjadi bullying? Karena akhlaknya tidak terbangun. Terus jika kalau misalkan di sekolah kita terkena kasus bullying, itu bagaimana perasaan Bapak? Oh, kalau saya langsung keluarkan itu. Saya keluarkan anak itu setelah saya kasih tahu. Terjadi sekali lagi, out. Kenapa? Jangan sampai ada satupun hati yang terluka. Iyalah, jangan satupun ada hati yang terluka. Jangan sampai ada yang harus menangis gara-gara perbuatan bahagia orang lain. Dia membahagiakan dirinya dengan cara ngebully dan dia suka melihat orang lain menangis. Seperti apa sih orang yang suka melihat orang lain menderita dan dia gembira saat melihat orang lain menderita? Cik, siga kumaha itu. Itu kan rudet ya, Pak. Orang yang benar itu kan kebayang gembira di atas penderitaan orang, itu bullying. Nah, itu hanya akan bisa dihilangkan oleh iman, amal soleh dan akhlak mulia. Dari iman menghasilkan, kalau sudah iman itu kan cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, dia mau ibadah dan beramal soleh kan. Kalau sudah beribadah dan beramal soleh, nanti dia akan berakhlak mulia, pasti akan hilang bullying. Kenapa terjadi bullying sekarang? Karena pendidikan sudah tidak lagi mengejar kemuliaan akhlak, tapi pendidikan sudah mencari nilai angka. Siapa nilai 10 jauh lebih baik daripada nilai 6. Padahal yang nilai 6 mungkin lebih baik dari yang 10 walau alam. Ya kan? Jadi semua yang dikejarnya tuh angka. Akibatnya akhlaknya tertinggal, akibatnya terjadi bullying. Di sekolah kita insya Allah nggak akan ada. Karena kita tidak menghargai angka saja, tapi yang lebih kita hargai adalah akhlak. Kemuliaan akhlak. Bagaimana agar kasus bullying tidak terjadi? Yaitu bangun akhlak mulia, bangun karakter akhlak mulia dan persahabatan.
Kalau saya dengan sahabat saya bisa nggak saya saling bully? Tidak, Pak. Enggak lah. Terus kalau saya tahu bahwa sahabat saya ini adalah orang terhormat, kira-kira bisa nggak saya ngebully? Enggak lah. Jadi kita harus jadi masing-masing menjadi orang terhormat, orang baik, orang mulia, sehingga sahabat kita menghormati kita. Nggak akan terjadi bullying. Dan siapa yang bisa memuliakan kita hanya Allah mulia. Terus bagaimana Pak, menurut Bapak salah satu contoh dampak bullying yang terlihat kecil namun disepelekan oleh siswa? Misalnya ada seorang laki-laki sedang jatuh cinta kepada temannya. Kepada si A sedang jatuh cinta kepada si C. Terus tiba-tiba datang si D ngeledek si A, dasar si goreng patut misalnya. Kira-kira langsung ragrat tuh. Langsung jatuh orang ini kan, secara mental kan. Secara mental jatuh dan pasti dia merasa akan ditolak oleh yang dia cintai. Kemudian kira-kira dia betah nggak di sekolah? Enggak. Akhirnya dia keluar nggak? Keluar. Kapok nggak sekolah lagi? Kapok, dan dia nggak akan sekolah kan gitu. Jahat orang yang ngebully itu menurut saya. Bagaimana dampak kasus bullying, mau itu dampak bagi korban, bagi pelaku, dan bagi siswa yang mengakibatkan bullying tersebut? Pokoknya mah jelek aja yang namanya ngebully mah. Yang kasihan orang tuanya. Kenapa? Orang tua yang sudah susah-susah melahirin, membesarkan, membiayai, terus anaknya harus hancur oleh bully orang lain. Jahat tuh. Jahat sekali orang yang ngebully itu, karena dia sedang menghina perjuangan orang tua dari korban itu, dan itu sangat tidak bagus. Kita punya teman kita punya orang tua, dan muliakan orang tua teman kita dengan cara kita tidak memperlakukan teman kita dengan cara buruk, karena orang tuanya pun sangat memuliakan dia. Jadi ini mah tetap ya, pesan aja supaya tidak terjadi bully di sekolah kita. Kita harus jadi orang baik, orang terpuji, orang yang enakeun, bergaulnya nyaman. Tidak usah harus pengen ini pengen itu, kita harus gini aja, udah kita harus asik aja, kita harus baik aja. Supaya apa? Supaya di sekolah kita dihuni oleh orang-orang baik saja. Kan saling meneladani, satu melihat yang lain dia baik, kita juga jadi pengen baik kan. Dia jelek, kita juga hati-hati kan gitu ya. Maka akan terhindar kita dari iklim di mana sekolah ini terbuka untuk bullying, dan mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada yang seperti itu. Kalau ada nih di sekolah kita kayak yang seperti itu, tolong kasih tahu saya. Akan saya langsung pulangkan itu kepada orang tuanya. Kenapa harus dipulangkan? Karena penyakit bullying ini kanker dalam masyarakat yang sampai hari ini menjadi besar dan banyak sekali. Itu penyakit berbahaya, itu nggak boleh ada. Dicukupkan sekian untuk wawancarai bersama Ustadz Dudi Mutakin. Kami dari UPT Jurnalistik Kama Media. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.